Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Teduhnya Jiwa. Dukung terus channel ini agar berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, share dan komen. Selamat menonton dan semoga bermanfaat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Wahid bin Zaid rahmatullah alaih, salah seorang syekh terkenal di kalangan Chistiyah. Ia bercerita, pada suatu ketika kami sedang melakukan perjalanan mengendarai kapal. Badai telah membawa kami ke sebuah pulau. Di sana kami melihat seseorang laki-laki yang sedang menyembah berhala. Kami bertanya kepadanya, "Kamu menyembah siapa?" Ia menunjuk ke arah patung. Kami berkata kepadanya, "Sesembahanmu itu buatan kamu sendiri, sedangkan sesembahan kami dapat membuat segala sesuatu. Benda yang dibuat oleh tanganmu sendiri tidaklah patut untuk disembah." Ia bertanya, "Lalu siapakah sembahan kalian?" Kami menjawab, "Zat yang maha suci, yang arsy-Nya berada di atas langit, kekuasaannya berada di bumi, kebesaran dan keagungannya paling tinggi." Ia bertanya, "Bagaimana kalian bisa tahu Zat yang maha suci itu?" Kami pun menjawab, "Ia mengutus seseorang rasul kepada kami. Dia sangat baik kepada kami. Rasul itulah yang memberitahu kami akan semuanya." Ia bertanya, "Di manakah Rasul itu sekarang?" Kami menjawab, "Setelah menyampaikan risalahnya dan telah memenuhi haknya, dia dipanggil oleh yang menciptakannya untuk menerima balasan atas tugasnya." Ia bertanya, "Apakah Rasul itu meninggalkan kepada kalian tanda atau bukti kepada kalian?" Kami pun menjawab, "Ya, tentu. Dia telah meninggalkan untuk kami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quranul Karim." Orang itu pun berkata, "Tunjukkanlah kepadaku kitab tersebut." Lalu kami pun mengambil Al-Quran, kemudian meletakkan di depannya. Orang itu pun berkata, "Aku tidak dapat membacanya. Bacakanlah sedikit bagian untukku." Ketika kami membaca sebuah surat, ia mendengarkannya dengan berlinangan air mata. Kami membaca surat tersebut hingga ayat terakhir. Dan orang itu berkata, "Merupakan kewajiban kita kepadanya yang telah mewahyukan kitab ini. Hendaklah kita tidak pernah mengabaikan perintah-perintahnya." Setelah kejadian itu, dia pun masuk Islam. Kami mengajarkannya rukun-rukun Islam dan rukun-rukun agama, serta beberapa hukum-hukum Islam. Juga beberapa surat Al-Quran, hingga tiba pada malam hari kami mengerjakan sholat Isya. Setelah kami hendak tidur, ia bertanya, "Apakah sesembahan kalian juga tidur pada malam hari?" Kami berkata, "Dia adalah Zat yang maha suci, yang hidup, abadi, dan tidak pernah tidur." Kemudian ia pun berkata, "Betapa tololnya kalian! Tuhan kalian selalu terjaga dan kalian tertidur.
Mendengar ucapan tersebut kami sangat keheranan. Ketika kami mau meninggalkan pulau tersebut, ia berkata kepada kami, "Bawalah aku bersama kalian supaya aku dapat belajar agama." Ketika kami kembali ke kota Abadan, kami membawanya dengan berlayar. Kami katakan kepada salah seorang kawan kami bahwa orang tersebut adalah mu'alaf. Pasti ia membutuhkan bekal. Kami pun mengumpulkan beberapa dirham untuk kami berikan kepadanya. Lalu ia pun bertanya, "Untuk apa ini?" Kami menjawab, "Ya, ini sedikit dirham. Gunakanlah untuk biaya hidupmu." Ia berkata, "La ilaha illallah. Kalian telah menunjukkan kepadaku jalan yang kalian sendiri tidak berjalan di atasnya. Aku sendirian hidup di pulau dan aku menyembah berhala. Dalam keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan dan menelantarkan aku. Padahal aku tidak kenal kepadanya. Maka setelah aku mengenalnya dan menyembahnya, bagaimana mungkin ia membiarkan aku terlantar?" 3 hari kemudian, kami diberitahu oleh seseorang bahwa ia sedang dalam sakaratul maut. Kami pun menjenguknya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keinginan?" Dia menjawab, "Zat yang Maha Suci yang telah mengirimmu ke pulau itu agar memperoleh hidayah telah memenuhi keinginanku." Ketika duduk di tempat tersebut, Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaih tertidur sebentar dan bermimpi bahwa dirinya melihat sebuah taman hijau yang indah dan menyenangkan. Di taman tersebut terdapat sebuah bangunan berkubah yang sangat indah. Di dalamnya terdapat sebuah singgasana. Di atas singgasana tersebut terdapat gadis-gadis yang sangat cantik. Mungkin tidak seorang pun yang pernah melihat gadis secantik itu. Maka wanita-wanita tersebut berkata, "Ya Allah, kirimkanlah pemuda itu segera kepada kami. Aku sangat mencintainya dan merindukannya." Begitu Syekh membuka matanya, ruh pemuda itu telah melayang. Kami pun memandikannya, mengafaninya, dan memakamkan pemuda tersebut. Ketika malam tiba, Syekh melihat sebuah taman dengan kubah yang sama dalam mimpinya, dengan gadis yang sama seperti yang dilihat pada mimpi pertama. Mereka duduk bersandar di atas singgasana. Sementara Syekh itu melihat pemuda tersebut membacakan suatu ayat yang artinya, "Dan malaikat-malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, 'Salamun alaikum bima sabartum.' Maka alangkah baiknya tempat kesudahan." Quran Surat Ar-Ra'd 23-24. Ini merupakan suatu perwujudan yang menakjubkan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya yang maha luas dan tidak terbatas. Pemuda tersebut menghabiskan masa hidupnya untuk menyembah berhala. Akan tetapi ketika kematiannya telah dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim badai yang menyebabkan perahu terdampar di pulau tersebut. Dan pemuda tersebut dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab bimbingan orang-orang di atas kapal tersebut. Maka begitu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, tidak bisa dinilai dengan apa. Karena nilai yang terbesar dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita juga sebagai orang-orang yang berada dalam anugerah yang terbesar tersebut. Sebagai
pantas mendapatkan anugerah-anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah ditunjukkan jalan-jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kisahnya. Kita terus akan membacakan kisah-kisah di video-video berikutnya.